Halo rock people, selamat datang di Raw Insight. Nama saya Kelvin dan kali ini saya lagi ada di salah satu barber di Subang yaitu Rock and Roll Barber. Di sini saya mau ngobrol dan nanya-nanya langsung sama salah satu barber yang ada di Rock and Roll Barber ini. Buat bahas gimana sih rasanya jadi barber, prosesnya dan cerita di balik profesi ini. Nah, sekarang saya sudah bersama Akang siapa? Baik, nama saya Kevin Ozora. Gimana Kang? Kabar Akang siang ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya mau membuka pertanyaan pertama nih ya Kang. Boleh. Kang, saya mau tanya nih, gimana sih awal mulanya Akang bisa terjun dan akhirnya gabung di barber di Rock and Roll ini? Baik, sebelumnya Rock and Roll ini kan baru di Subang ya. Iya. Saya juga baru sebulan di sini. Tapi kalau ngelamar tuh waktu bulan Desember awal saya ngelamar di sini. Karena sebelumnya juga saya kerja di barbershop Pak Sujaya. Oh iya. Nah, kemungkinan besar kan skill saya yang di Pak Sujaya bisa dibawa ke sini. Jadi saya mencoba ngelamar ke Rock and Roll dan akhirnya saya keterima di sini. Alhamdulillah ya, saya terima. Nah, langsung ke pertanyaan kedua aja ya. Kalau menurut pribadi nih, gimana sih rasanya jadi barber di Rock and Roll Barber ini kan baru buka nih satu bulan yang kemarin tuh ya. Gimana sih rasanya itu? Rasanya ya gimana ya, masih kadang ramai kadang sepi gitu. Terus pelanggannya juga baru belum pada tahu, yang di Subang-Subang ini kan Rock and Roll belum pada tahu. Jadi susah sih nyari pelanggan. Cuman someday pasti bisa lebih baik lagi. Tetap konsisten gitulah ya. Nah, selanjutnya saya akan melanjut ke pertanyaan ketiga nih, A. Selama menjalani profesi sebagai barber ini, apakah ada hambatan atau tantangan yang pernah A rasakan gitu? Hambatan untuk barber ya? Ya. Hambatannya itu kita itu banyak saingannya sih. Oh iya, banyak saingannya. Sekarang kan di Subang udah banyak di mana-mana gitu barbershop. Cuman saya bertekad untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi Rock and Roll ini supaya bisa lebih berkembang gitu. Kepengen saya, walaupun emang ini baru ya, belum terlihat oleh kalangan anak muda. Saya pengen menjadiin Rock and Roll ini lebih mengembang, lebih pesat. Lebih besar lagi gitulah ya. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan keempat aja ini ya. Nah, sekarang kan dunia barber lagi rame banget nih ya di TikTok. Ya emang. Di IG kan lagi rame nih. Menurut pendapat pribadi nih sebagai barber, gimana melihat perkembangan dunia barber saat ini, Pak? Karena menurut saya perkembangan barber ini usaha yang nggak ada matinya sih. Soalnya apa? Karena jasa kan. Iya benar. Nggak ada kan teknologi motong rambut pakai teknologi, nggak ada. Kayak robot gitu kan nggak ada ya. Ada. Tetap kan kita butuh jasa. Butuh skill juga kan ya. Itu masalahnya barbershop ini kalau dibuat usaha ya layak juga. Pasti ada aja ya. Nggak pernah padam. Iya benar. Nah, untuk yang kelima nih ya, buat orang-orang yang pengen belajar atau bercita-cita jadi barber, apa sih tips dan hal yang paling penting yang harus dipersiapkan dari awal gitu? Yang paling penting kita punya niat dulu sih kalau emang mau nyukurin orang gitu ya. Kalau emang pengen bisa nyukur harus punya niat, lalu banyakin belajar, nonton YouTube kayak gitulah, tutorial. Terus kenalan tukang cukur juga itu harus, karena emang ilmunya juga gitu ya. Relasi itu ilmunya di situ ada. Terus kalau emang mau nyukur, mental sih yang disiapin. Oh iya benar. Karena kan kita megang kepala orang. Gitu. Kadang kan kalau gak enakan, gimana ya? Kalau nggak cocok kan kita yang kena semprot. Bener. Berarti, nah selanjutnya berarti ke pertanyaan yang kelima berarti ya ini. Ke-6 deh. Oh ke-6 ya. Sorry. Nah, berarti ini yang ke-6 tuh pesan untuk anak muda. Terakhir Kang, apa pesan Akang buat anak-anak muda yang baru mau belajar dunia barber atau potong rambut ini? Pesannya ya menurut saya sih terus belajar aja, terus banyakin relasi juga. Jangan sungkan untuk bertanya kepada tukang cukur kalau emang misalnya mau
jadi barberman ya. Iya. Jangan lupa belajar dah itu. Poin utamanya banyakin belajar, nontonin tutorial. Terus kalau emang niat ya udah tinggal bisa tuh sekolah tukang cukur ada Yang les gitulah yang pribadi kan ya. kalau emang mau gitu. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih buat AA atas waktu dan cerita dan pengalaman yang sudah AA bagikan hari ini. Dari obrolan barusan, kita bisa lihat kalau jadi barber itu bukan cuma soal potong rambut, tapi juga soal kreativitas, konsistensi, niat, layanan, dan kepercayaan dari setiap pelanggan. Nah, buat teman-teman yang pengen terjun di dunia barber, semoga dari Akang Kevin ini ya bisa jadi gambaran dan motivasi bahwa profesi ini juga butuh proses, latihan, jam terbang, dan mental yang kuat. Dan buat kalian yang lagi cari tempat potong rambut dengan barber profesional, suasana nyaman dan gaya yang sesuai dengan karakter kalian, boleh nih di Rock and Roll Barber ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Karena ini bisa jadi wishlist kalian juga yang mau cukur rambutnya keren, mau yang boleh, ganteng bisa lah ya. Jadi Jeffrey Nicole bisa ini. Jeffrey Nicole bisa nih. Baik, saya Kelvin. Terima kasih sudah nonton Raw Insight. Jangan lupa tetap percaya diri, jaga penampilan, dan terus konsisten sama passion kalian. Sampai jumpa di episode Raw Insight berikutnya. Just touching me.